Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Perkenalkan, saya Dr. Marina, pengiriman dari Polda Papua Tengah, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 15 gelombang 1 kelompok Tribrata tahun 2026. Pada video saya ini akan membahas tentang etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dan peran Kepala Klinik Polres Nabire, Polda Papua Tengah, ASN Polri dalam bela negara. Kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila menuntut adanya etika dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dalam bela negara tidak hanya mencakup aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga bidang kesehatan yang mendukung kesejahteraan personil Polri serta masyarakat. Sebagai Kepala Poliklinik Polres Nabire, memiliki peran strategis dalam memastikan kesehatan personil Polri serta masyarakat yang membutuhkan layanan medis. Dalam menjalankan tugas ini, Kepala Klinik sebagai ASN Polri harus memegang teguh prinsip etika dan integritas kepemimpinan Pancasila agar dapat menjalankan perannya secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan tujuan yang pertama, menganalisis penerapan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam tugas Kepala Klinik ASN Polri. Yang kedua, mengidentifikasi peran strategi Kepala Klinik Polres dalam mendukung tugas Polri dalam bela negara. Yang ketiga, memberikan gambaran mengenai dampak kepemimpinan beretika terhadap efektivitas layanan kesehatan di klinik Polres. Peran kepemimpinan dalam menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, meningkatkan kepemimpinan berbasis etika dan integritas. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, diperlukan kepemimpinan yang kuat dengan berpegang teguh pada prinsip etika dan integritas. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman Kepala Klinik ASN Polri terhadap penilaian Pancasila dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pelayanan medis di klinik Polres. Yang ketiga, membangun sistem pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi Kepala Klinik ASN Polri guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan instansi kesehatan lainnya guna meningkatkan akses terhadap teknologi dan inovasi medis terbaru. Yang kedua, optimalisasi peran Kepala Klinik di klinik Polres. Agar peran Kepala Klinik di klinik Polres dapat berjalan optimal dalam mendukung bela negara, diperlukan langkah-langkah strategis seperti meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya untuk pengadaan fasilitas kesehatan yang memadai. Yang kedua, memastikan ketersediaan tenaga medis yang cukup dan kompeten di klinik Polres. Yang ketiga, memperkuat koordinasi antara unit kesehatan Polri dengan instansi terkait guna memastikan kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Yang keempat, menyusun kebijakan insentif bagi tenaga medis di klinik Polres guna meningkatkan kesejahteraan dan semangat kerja. Yang kelima, mengembangkan sistem teknologi informasi kesehatan untuk meningkatkan efisiensi layanan medis di lingkungan Polri. Yang ketiga, sinergi kepemimpinan dan peran Kepala Klinik dalam bela negara. Kepemimpinan yang beretika dan memiliki integritas akan memastikan bahwa peran Kepala Klinik di klinik Polres berjalan dengan efektif. Dengan adanya komitmen dan pemimpin yang memiliki visi yang jelas, kebijakan terkait kesehatan dalam Polri dapat berjalan dengan baik, sehingga mendukung tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa ketika etika dan integritas kepemimpinan Pancasila merupakan faktor kunci dalam menjalankan tugas Kepala Klinik ASN Polri secara profesional dan bertanggung jawab. Kepala Klinik di klinik Polres memiliki peran strategi dalam mendukung tugas Polri
dalam bela negara, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi melalui kepemimpinan yang kuat dan sistem manajemen yang baik. Disarankan, yang pertama, meningkatkan pelatihan etika dan integritas bagi kepala klinik ASN Polri agar dapat menjalankan tugas dan profesionalisme. Yang kedua, memperkuat kebijakan dan regulasi terkait layanan kesehatan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mendukung tugas Polri. Yang ketiga, membangun sinergi yang lebih kuat antara kepemimpinan dan peran kepala klinik di klinik Polres untuk memastikan kesiapan dalam berbagai situasi darurat dan tugas kemanusiaan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan kepala klinik ASN Polri guna mendorong profesionalisme dalam pelayanan kesehatan. Yang kelima, memanfaatkan teknologi dalam pelayanan medis untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan di klinik Polres. Dengan langkah-langkah ini diharapkan Kepala Klinik ASN Polri dapat menjalankan perannya dalam bela negara dengan lebih optimal, berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta didukung oleh sistem layanan kesehatan yang efektif dan berkelanjutan. Terima kasih. Sekian video kepemimpinan Pancasila dan bela negara di lingkungan kerja saya. Salam presisi.